Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas soal stop bayar pinjol, gagal bayar pinjaman online, baik itu kredit pintar, Easy Cash, Ada Kami, Aku Laku, Kredivo, dan lain-lain. Pokoknya semua pinjaman online ya. Nah, di sini saya akan bahas karena banyak sekali video YouTube yang menyuarakan atau mengajak gerakan stop bayar pinjol ya. Katanya bayar pinjol itu salah. Katanya bayar pinjol itu nggak apa-apa. Nggak bayar pinjaman online itu aman-aman saja. Ya. Lihat dulu nih mana pinjaman online-nya yang terdaftar di OJK atau belum. Jadi teman-teman pahami itu dulu ya. Nah, di sini saya disclaimer dulu sebelum saya lanjut supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Saya di sini posisi netral, teman-teman. Saya tidak berpihak kepada pinjol, tidak berpihak kepada debitur. Saya netral. Saya hanya meluruskan. Dan saya sependapat sama Bang Hendra Setio, pemilik channel Solusi Keuangan, pemilik channel Fintech ID ya. Pokoknya kedua channel itu milik dia. Saya setuju dengan pendapat beliau karena orang-orang yang menyuarakan stop pinjol ya, stop bayar pinjaman online karena bayar pinjaman online itu salah ya. Itu kurang tepat. Saya setuju dengan Bang Hendra Setio. Saya setuju dengan itu. Karena apa? Ya dilihat dulu nih ya, katanya bayar pinjol itu salah. Nah, yang salah ini siapa? Yang pertama pinjam itu siapa? Ya, nggak ada yang nyuruh ya, nggak ada yang nyuruh. Kalian yang pinjam-pinjam sendiri ya, debitur yang pinjam sendiri. Ketika kesulitan bayar, seolah-olah debitur ini korban. Ya, di sini saya netral ya teman-teman. Ya menurut saya ini lucu gitu. Kalau udah kesulitan, koar-koar bahwa pinjol ini seolah-olah penjahat, seolah-olah apalah gitu. Padahal awalnya juga debitur itu sendiri yang memulai jalannya kesulitan itu. Ya. Sebenarnya udah jelas aturan-aturannya teman-teman ya, bahwa pinjol itu boleh menagih hanya 90 hari, selebihnya itu nggak boleh ya. Pinjolnya yang nggak boleh nagih ya. Kalau lewat 90 hari setelah jatuh tempo, pinjol boleh menggunakan pihak ketiga ya. Berarti pinjolnya nggak boleh nagih, tapi boleh menggunakan pihak ketiga. Itu yang benar ya. Boleh menggunakan pihak ketiga ini maksudnya DC lapangan itulah teman-teman contohnya ya. Kemudian jika teman-teman udah ditagih oleh DC lapangan tetap kekeh nggak mau bayar, aku mau galbay ya, pinjol itu pembodohan, pinjol itu menjebak, aku tetap nggak mau bayar. Jadi misalnya teman-teman gitu, ya nggak apa-apa, terserah, itu hak Anda, hak kalian ya, mau bayar atau enggak itu terserah Anda ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita lihat dari sisi etika atau sisi agama lah. Mana ada agama yang mengajarkan bahwa kalau sudah berhutang kalian nggak usah bayar ya. Terus nih satu lagi, kalian sudah tahu bahwa pinjol itu ada bunganya ya. Semua pinjaman itu ada bunganya, baik itu di bank konvensional ataupun pinjaman online. Mungkin bunganya yang kecil hanya kur ya. Baik itu pinjaman syariah atau apapun itu ada bunganya. Udah tahu kan? Teman-teman udah memutuskan pinjam. Ketika kesulitan bayar, ketika nggak sanggup bayar, koar-koar, wah riba dan sebagainya. Bahwa kalian itu dari awal sudah tahu gitu ya. Mana ada pinjaman yang nggak ada bunganya? Ya pinjam mertua kalian, itu nggak ada bunganya teman-teman. Oke. Di sini saya tegaskan, saya tidak berpihak kepada pinjol. Memang kadang saya nonton itu lucu teman-teman ya, bahwa korban-korban, bukan korban sih ya, lebih tepatnya debitur lah. Debitur ini seolah-olah tersiksa, tersakiti dan terjebak gitu. Padahal dari awal sudah tahu kalau itu ada rinciannya, bunganya segini, sekian dan sebagainya. Udah
diputuskan, oke saya udah tahu bunganya segini, oke lah pinjam saja, kan sudah tahu itu. Tapi di belakang malah koar-koar gerakan gagal bayar, gerakan itulah, gerakan inilah ya. Dan di sini juga bahaya buat yang mengeluarkan statement, karena seolah-olah menggiring jangan bayar pinjaman lah, jangan bayar pinjaman online ya, lebih baik digunakan untuk hal yang lain ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya digunakan untuk hal yang lain kalau memang masih mendesak, jadi pinjamannya dikesampingkan dulu. Tapi kalau sudah longgar, istilahnya longgar banget lah teman-teman ya, ya itu kan harus tetap dibayar ya, harus tetap dibayar. Enggak lah, nanti dikira saya nyuruh bayar ya. Saya enggak nyuruh kalian bayar. Saya sekali lagi netral. Mau bayar atau enggak terserah kalian. Saya netral. Dosa kalian tanggung sendiri, enggak juga kalian tanggung sendiri ya. Kalau kalian bayar kan udah. Ya memang kalau misalkan teman-teman baru sadar nih, wah ternyata ini dosa, ya udah ini saya bayar aja lah, dan selanjutnya saya akan taubat. Itu lebih baik. Itu lebih baik teman-teman ya. Kalian sudah sadar mau tobat gitu. Itu lebih baik daripada yang koar-koar hanya gagal bayar. Tapi gali lubang terus dan gagal bayar terus ya, pinjam terus digalbaikan dengan pernyataan itulah, misal menjebak lah, pinjol ini hanya pembodohan lah. Kalau misalkan teman-teman nyari video solusi hutang, solusi gagal bayar pinjaman online, ya tonton dengan benar-benar, disimak baik-baik ya. Apakah itu solusi atau provokasi ya? Teman-teman harus bedakan itu, mana yang solusi gagal bayar pinjaman online atau provokasi untuk tindakan gagal bayar ya. Karena di sini sebenarnya kan semua ini bisnis teman-teman ya, perlu kalian ketahui. Banyak pihak yang dirugikan ya, baik itu dari pihak aplikasi ataupun debitur itu sendiri. Yang pertama dari pihak aplikasi, yaitu di mana kadang-kadang ada aplikasi yang mendanai itu adalah retail ya teman-teman, atau masyarakat umum. Jadi masyarakat umum seperti kita ini mendanai di situ. Contohnya isi cash lah, itu pendanaannya kan semua orang ya. Ketika kalian gagal bayar maka uang mereka nggak kembali. Syukur-syukur kalau ada asuransi, berarti uangnya masih kembali berapa persen. Kalau enggak ya udah boncos ya teman-teman. Kemudian debitur kalau melakukan tindakan gagal bayar, ini ya resikonya masuk slik OJK. Mungkin kalian akan berpikir, bodoh amat lah, masuk slik OJK nggak masalah. Toh juga saya nanti nggak mau pinjam lagi dimanapun, baik itu di bank atau di pinjaman online, saya nggak mau pinjam lagi. Biarkanlah saya masuk slik OJK. Masalahnya bukan itu teman-teman ya. Sekali lagi masalahnya bukan masalah masuk slik atau enggak, tapi ini masalah etika dan masalah hukum agama gitulah. Ketika kalian pinjam itu buta, seolah-olah kalian nggak tahu aturan, nggak tahu hukum dimanapun, baik itu agama ataupun hukum pemerintah gitu ya. Tapi ketika tagihan berjalan, kalian nggak sanggup, kalian kesulitan, kalian akan membawa nama agama. Ketika pinjam lupa dengan agama, bahwa di situ juga sudah jelas tuh bunga-bunganya berapa. Ketika ditagih, bawalah nama agama. Padahal sebenarnya untuk membela diri supaya tidak bayar, itulah intinya ya. Ya teman-teman cerna sendirilah ya. Di sini memang saya tadi nonton videonya Bang Hendra Setio. Ya, beliau juga berusaha netral dan saya setuju dengan pendapat beliau. Oke, segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Silahkan dipikir kembali dan silahkan tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.